Waduh, hujan ini kok deras sekali ya. Teman-teman, sudah nyampe di rumahnya. Tinggal aku yang masih di sini. Aku berteduh dulu ah. Ini kan depan rumahnya Amir. Ada suara tangisan. Kayaknya suara Amir. Aku panggil aja deh. Amir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Amir, kenapa kamu kok menangis? Apa kamu sakit? Tidak, Fani. Aku dimarahi ibu. Emangnya kenapa? Aku ingin bermain hujan, tapi ibuku tidak memperbolehkan. Berarti ibumu sayang sama kamu, Mer. Karena kalau main hujan itu kamu bisa sakit. Enggak. Pokoknya aku ingin bermain hujan. Amil, dikasih tahu kok begitu sih? Kita kan murid RA. Kita harus patuh pada orang tua. Oh iya, terima kasih Afan. Kamu sudah mengingatkan aku. Sama-sama. Hei teman-teman, jangan main hujan-hujanan. Apa kalian tidak takut sakit? Main hujan-hujanan itu menyebabkan demam loh. Pakai siapa? Emangnya gue pikirin? Yang main kan gue. Kok lo yang repot sih? Alah, gak usah mendengarkan mereka. Mereka itu iri. Betul. Astagfirullahaladzim. Aku cuma mengingatkan kok. Kalau kalian tidak mau, ya udah. Ayo Mel, kita masuk. Ayo.
harinya ketika anak-anak pulang sekolah. Teman-teman, ayo kita pulang. Tunggu aku, tunggu dulu. Kita duduk di sini yuk. Aku punya sesuatu nih. Namanya taro. Aku juga punya makanan. Apa itu? Kotel. Loh. Kok kamu buang sembarangan sih? Ingat kata Bu Guru Dit. An-nadawatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Betul itu, Dit. Ayo, siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Ayo ambil. Ya, Dit, ambil. Oke deh, aku minum duluan ya. Hei, Dit, kalau minum itu jangan berdiri. Tidak baik untuk kesehatan kita. La yasrobanna ahadukum qaimah. Iya, aku jadi lupa. Oh iya teman-teman, di sekolah tadi kita tidak kelihatan Fajar, Yazid, dan Safik ya. Iya ya. Kemana mereka ya? Pilek laki. Hidungku pilek laki. Salah pusing, nangis-nangisan, gara-gara mandi air hujan. Malah laki. Aku malah laki. Badanku panas, kedinginan, gara-gara mandi air hujan. Aku kapok, mandi air hujan. Bilang hujan lambat, hidung hujan malam, gara-gara mandi air hujan. Aku kapok, mandi air hujan. Bilang hujan lambat, hidung hujan malam, gara-gara mandi air hujan. Sakit ya? Iya, Wan. Aku kapok mandi hujan. Aku kapok. Mulai sekarang, aku tidak mau main hujan lagi deh. Hip, itu namanya anak RA Nurul Jadid. Di video drama tersebut banyak unsur-unsur yang penting yang akan kami bahas. Ada tokoh, penokohan, alur, habis itu latar, dan masih banyak lagi. Dari segi judul atau temanya sendiri, yaitu apa teman-teman? Ada yang bisa menyebutkan yang barusan judulnya? Akibat bermain hujan. Oke, yaitu judulnya Akibat Bermain Hujan. Dari judul sendiri itu sudah dapat dijelaskan bahwasanya di dalam video tersebut, video drama tersebut terjadi adegan Hujan-hujanan. adegan yang merugikan bagi
dan kan kita sakit pilek dan itu juga dapat menghambat perkembangan yang seharusnya anak tersebut di hari-hari selanjutnya. Dan untuk dari segi tokoh, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyebutkan dari drama yang sudah ditampilkan di awal. Untuk Mbak Nadila bisa dijelaskan untuk tokoh-tokohnya? Baik Mas Ferdian, kalau dari video tadi itu bisa kita lihat ya, untuk tokoh-tokohnya itu ada tokoh utama, kemudian ada tokoh pendukung juga gitu. Nah, untuk tokoh utama ini bisa kita lihat di awal itu tadi ada Fani dan juga Amel gitu. Nah, kenapa? Karena dari awal sampai akhir itu kan sorotannya itu adalah Fani itu tadi dan juga Amel yang awalnya hanya Fani saja yang memberikan nasihat kepada orang lain atau teman-temannya, kemudian disusul karena Amel tadi juga itu kemudian juga ikut menasihati juga gitu. Nah, ternyata ada tokoh sentralnya juga. Nah, tokoh sentralnya itu yaitu ketiga anak itu tadi, ketiga anak itu tadi yang bandel karena nekat atau masih tidak tidak mendengarkan nasihat dari Fani itu tadi ya sama Amel. Nah, ketiga tokoh ini yaitu ada Fajar, Taufik, sama Yadi ya. Nah, itu termasuk kalau menurut saya termasuk tokoh sentral. Nah, kemudian untuk tokoh pendukungnya itu tadi yaitu 4 anak cowok di akhir video itu tadi kan ya. Nah, kenapa? Karena kita rasa itu mereka hanya sebagai pendukungnya saja gitu loh, figuran. Nah, karena di dalam drama tersebut juga tidak disampaikan siapa nama-namanya, kemudian juga mereka hanya sebagai figuran saja gitu loh. Nah, gitu sih Mas Ferdian kalau menurut dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya dari Mbak Nadila. Dan untuk dari segi penokohan sendiri nih, bisa dijelaskan untuk Mbak Riza? Iya, mungkin kan dari yang pertama ya, dari Fani. Nah, Fani itu kan tokoh utama ya, yang pertama muncul ya. Fani itu menurutku punya karakteristik yang perhatian sama temannya. Yang pertama itu kan ketika Fani yang kebetulan ada di depan rumahnya Amel. Nah, di situ kan posisi Amel juga kan sedang menangis karena Amel itu gak dibolehin main hujan-hujan sama orang tuanya. Nah, di situ kemudian si Fani ini memberi nasihat, larangan gitu, kayak benar kata ibu kamu, kalau kamu main hujan-hujanan, nanti kamu bisa sakit, kayak gitu. Mungkin ya dari karakteristik dari Fani juga, menurut saya juga ya benar perhatian ke teman-temannya, dengan perhatian dengan kesehatan gitu. Lalu di juga kan ada ya ada 3 anak itu yang bandel main hujan-hujanan, nggak mau ketika Fani juga memberi nasihat kepada 3 anak itu. Nah, tapi mereka itu bandel, nggak mau dengerin apa yang dinasihatin sama si Fani tadi. Mungkin dari Fani ya memiliki karakteristik yang perhatian ke teman-temannya. Kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya dari Mbak Riza. Dan untuk tokoh Amel nih, mungkin Mbak Handri bisa menjelaskan bagaimana sih karakteristik dari tokoh Amel tersebut. Baik, benar kata Mbak Riza tadi, tokoh Amel ini perannya adalah tidak berpendirian, seperti dia ingin main hujan-hujanan tadi, dan untungnya ada si Fani yang baik hati menasehatinya hujanan karena tahu akibatnya bagaimana. Nah, si Amel ini tidak berpendirian dan selalu ikut-ikutan, begitu. Untuk karakter yang 3 anak yang bandel tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Amel, benar sekali bahwa anak-anak tersebut itu bandel, susah diatur dan tidak peduli gitu sama pendapatnya teman-temannya. Dan ada lagi yang tadi ada tokoh pendukungnya. Nah, perannya itu sangat baik, yaitu mengajak kepada temannya kepada kebaikan, mengajak untuk menyuruh
tadi ada tambahan tidak membuang sampah pada tempatnya, terus ada yang mengingatkan kalau minum itu harus sambil duduk, makan harus sambil duduk begitu. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih atas pendapatnya dari Mbak Handri. Dan selanjutnya yaitu terdapat alur dan juga latar nih. Mungkin dari Mbak Vina bisa dijelaskan nih bagaimana dari alurnya sendiri di sebuah drama yang sudah ditampilkan di awal. Baik, terima kasih. Sebelumnya dari alur dulu ya. Kalau menurut saya itu alur dari dialog itu, alur dari drama itu yaitu alur maju. Nah, kemudian latar. Nah, latar itu kan ada 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, kemudian ada latar apa lagi ya satu ya? Suasana. Oke, Nah, suasana. suasana. Nah, jadi dari latar waktu dulu. Nah, kalau menurut saya itu latar waktunya itu pada siang hari, pada waktu pulang sekolah, si Fani itu. Nah, kemudian latar suasananya. Nah, latar suasananya itu kan waktu itu kan tegang, hujan juga gitu, seperti itu. Kemudian latar tempatnya itu di depan rumahnya Amel, seperti itu kan. Kemudian Fani itu kan ketemu sama Amel gitu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Dan menurut saya kenapa alurnya itu bisa dikatakan alur maju ya? Karena dari awal drama itu dimulai, itu berawal dari sepulangnya sekolah yang hujan dan keadaan tersebut itu saat tokoh-tokoh dalam drama itu pulang sekolah. Nah, dan dilanjutkan bertemunya dengan 3 orang anak yang memiliki watak yang cukup bisa dikatakan ngeyel dan tidak bisa diberikan nasihat untuk tidak bermain hujan. Dan dilanjutkan dalam drama itu sendiri dilanjutkan pada keesokan harinya, kenapa 3 orang anak tersebut tidak masuk sekolah. Yang ternyata ketiga anak tersebut itu sakit dan juga tidak bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah yang dikarenakan sakit, dan penyebabnya yaitu pada waktu sebelumnya itu yang kemarinnya yang dikarenakan sakit karena bermain hujan-hujanan. Nah, di situ untuk amanah sendiri nih, dari saya sendiri itu saya ambil dari segi awalnya saja, yaitu kenapa tidak baiknya bermain hujan-hujanan. Karena jika bermain hujan-hujanan itu dapat menyebabkan sakit dan juga dapat perkembangan terutama pada anak yang seharusnya dapat dikembangkan pada hari-hari keesokannya, dan di situ perkembangan tidak bisa berkembang dan juga prestasi anak tersebut juga dapat terhambat. Dan untuk dari Mbak Nadila mungkin bisa disampaikan amanat yang dapat diambil dari drama tersebut. Iya, berdasarkan drama tadi itu mungkin tidak hanya itu ya Mas Ferdian yang disampaikan Mas Ferdian tadi. Mungkin kalau menurut saya itu terdapat amanat bahwa kita itu harus menghargai sebuah nasihat dari orang lain, apalagi teman sendiri gitu. Nah, karena ya yang namanya nasihat itu semuanya itu akan berdampak baik gitu bagi kita. Nah, pada drama itu tadi kan terlihat bahwa ketiga anak itu awalnya juga tidak menghargai, tidak menuruti atau tidak mendengarkan nasihat dari Fani atau Amel itu tadi gitu. Yang akhirnya ketiga anak itu bandel, kemudian kemudian masih bermain hujan-hujanan, dan akibatnya juga berdampak kepada ketiga anak itu, mereka akhirnya keesokan harinya itu sakit gitu. Nah,
pada drama ini juga mengajarkan sekali bagi kita betapa pentingnya gitu loh nasihat dari orang lain atau teman gitu. Jadi kita sebagai manusia juga harus lebih menghargai pendapat atau nasihat-nasihat orang lain atau teman kita sendiri gitu. Mungkin gitu Mas Ferdian. Baik, terima kasih untuk pendapat amanatnya dari Mbak Nadila. Mungkin dari Mbak Riza ada pendapat amanat lain nih yang dapat diambil dari video drama yang sudah diputar. Iya, mungkin kan tadi juga dijelaskan ya, dalam drama itu kan ada 4 anak. Nah, 4 anak itu kan juga memiliki peran yang penting juga menurut saya, karena mengajarkan ada amanat atau pesan-pesan yang ingin tersampaikan dalam drama itu. Nah, salah satunya itu ketika ada salah satu anak itu membuang sampah sembarangan. Nah, di sini kan kita juga membuat ada pesan yang ingin tersampaikan dalam drama itu, bahwa kita tuh jangan membuang sampah sembarangan, apalagi untuk lingkungan kita gitu. Kayak gitu. Mungkin dari amanat yang lain ada yang ingin disampaikan dari teman-teman. Oke, untuk Mbak Vina bisa disampaikan mungkin menemukan amanat lain nih dari setelah menonton video drama yang sudah diputar di awal. Ya baik. Menurut saya nih, amanat yang terdapat dalam drama tadi itu bukan cuma yang kalian sampaikan yang tadi, baru tapi disampaikan. nah, tapi jangan kita adab berperilaku ketika makan atau minum. Itu kan jangan berdiri, jangan jalan, kemudian ya kan kita harus minum tapi dengan posisi kita itu duduk dengan tenang seperti itu kan. Fanny di situ itu kan memberikan hadis juga, tapi saya lupa hadisnya itu kan apa. Nah, itu mungkin cuma itu. Terima kasih atas amanat yang sudah dipetikkan dari video. Mungkin dari Mbak Handri ada amanat lain nih yang dapat dipetik dari video yang sudah diputar. Sepertinya menarik sekali ya, banyak sekali amanat yang bisa diambil dari drama yang ditampilkan tadi. Karena salah satunya yaitu memiliki karakter gaya bahasa yang sederhana tadi. Nah, di sini kalau saya ambil amanatnya itu yang pertama itu kita atau anak-anak sebaiknya itu harus menurut apa yang dikatakan oleh orang tua, patuh terhadap aturan orang tua, bukan hanya teman seperti yang dikatakan Mbak Nadila tadi, yaitu patuh terhadap apa yang dikatakan oleh orang tua, seperti tidak boleh bermain hujan-hujanan, ya berarti kita tidak boleh bermain hujan-hujanan. Dan ada lagi untuk berkata sopan santun. Nah, ini untuk anak-anak itu sangat diperlukan, apalagi anak usia dini itu untuk berkata sopan santun, dididik dari awal itu sangat diperlukan. Patuh terhadap orang tua, berkata baik, sopan santun, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi Mas bisa menjadikan anak itu sendiri menjadi anak yang baik, memiliki budi pekerti, dan juga sopan santun, dan juga menjadi anak yang dapat memberikan yang contoh lebih kepada baik, anak-anak yang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, begitu. Terima kasih atas penyampaian pendapat dari pemutaran video yang ada di awal. Kami dari kelompok 2 mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ferdian. Terima kasih semuanya. Ya.